Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan Bu Guru pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan kesungguhan. Anak-anakku sekalian, jika pada pekan lalu kita belajar bersama mengenai biografi singkat dari para wali songo, maka pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama mengenai strategi dakwah yang digunakan oleh para wali songo dalam mensyiarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Namun anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa agar Allah memberikan kemudahan pada kita sehingga kita dapat memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar anak-anak sekalian mengetahui strategi-strategi serta pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para wali songo dalam mensyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Gimana sih caranya para wali songo itu membuat Islam yang dulunya itu hanya minoritas sekarang menjadi mayoritas? Lalu kenapa kita harus mempelajari strategi dakwah tersebut? Karena kita ini adalah generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan estafet dakwah yang dimulai dari wali songo. Perkembangan Islam yang begitu pesat di Pulau Jawa tidak terlepas dari perannya wali songo, dan sebagai generasi penerus kita sudah sepantasnya belajar bagaimana cara beliau-beliau dalam mensyiarkan Islam di Pulau Jawa. Nah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini Ibu Guru akan menggunakan metode berbasis multimedia. Ibu Guru nanti akan memutarkan film Wali Songo. Dari film tersebut nanti akan kalian jadikan referensi dalam mengerjakan tugas yang Ibu Guru berikan. Selamat menonton ya teman-teman. Selayaknya bagi jiwa-jiwa yang mengajamkan dirinya di jalan ini, menjadikan dakwah sebagai laku utama. Dialah visi, dialah misi, dialah obsesi, dialah yang menggelayuti di setiap desah nafas. Dialah yang akan mengantarkan jiwa-jiwa ini kepada ridho dan maghfirah Tuhannya kelak. Satu hal yang harus diingat, tugas kita adalah memarah panatagama panduming dumadi, artinya mengajarkan dan menyiarkan agama guna pedoman dan penerangan hidup demi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Marilah kita mempergiat menyebarkan agama Islam ini. Saya tidak mengerti mengapa di Masunan Kalijogo menggunakan ini. Apa ini ajaran Islam? Saya pun tidak mengerti mengapa Kanjeng Sunan Giri baru mempersoalkannya sekarang. Justru pada saat memperingati 100 hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa tidak dulu-dulu? Ya,
Karena baru sekarang ini kita berkumpul tanpa ada orang lain di antara kita. Kenapa Dimas menggunakan kemenyan, bunga-bungaan, dan lain-lain ini? Bukankah Rasul menganjurkan agar kita selalu rapi, bersih, dan menggunakan wangi-wangian? Setiap sholat Jumat pun, kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Apakah sholat Jumat itu bukan ibadah? Tapi Sunan Kali membakarnya saat peringatan akan dimulai. Saat membaca doa. Sholat Jumat itu bukan hanya berdoa, tapi juga menghadap Allah. Dulu, kemenyan itu digunakan menyampaikan doa untuk nenek moyang lewat asapnya. Itu dulu. Tapi sekarang cukup dengan ini. Yang pasti, kemenyan itu tidak boleh. Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis, bentuk, atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan, setangki, bunga-bungaan itu wangi, apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang Sunan Kali lah yang selalu lain cara pendekatannya kepada rakyat. Tidak ada cara lain, Kanjeng Sunan Giri, selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya, sesuaikan dengan kebiasaannya, yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarahkan terlebih dulu? Tapi ingat, janganlah merendahkan martabat Sunan, wali, dengan berpakaian mulung seperti itu terus-menerus. Kanjeng Sunan Kudus, kita punya budaya sendiri. Gunakanlah itu. Dengan begini saya bisa mendekatkan diri, bergaul dengan mereka. Tidak ada jarak antara kita dengan mereka. Ada sambung rasa. Lagi pula iman Islam seseorang bukan terletak di pakaian, tapi di sini. Yang penting bersih, aurat tertutup. Bagaimana filmnya anak-anak? Seru bukan? Nah, sekarang tugas dari Bu Guru, silahkan anak-anak deskripsikan isi film yang telah kalian tonton bersama dengan tema strategi apa yang digunakan oleh para wali songo dalam menyebarluaskan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tugas dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang ya. Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup bersama pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.